cukup lama ikut tim Inspire, bahkan dulu belum ada nama Inspire ya Pak ya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Franky Wardana, usia saya 53 tahun. Pekerjaan saya sekarang adalah pimpinan panti asuhan yang sekarang lebih dikenal dengan LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Widya Asih di Singaraja. Saya mengenal Usana ini tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, 2016 saya diperkenalkan Usana. Pak Hendra menghubungi saya bilang, coba orang ini. Saya berusaha untuk menghindar. Tetapi Pak Hendra karena Pak Hendra sebenarnya adalah donatur panti kami yang ada di Melaya dan di Gempa ya. Donatur di Belimbing Sari dan di Melaya di panti asuhan kami yang ada di Belimbing Sari dan di Melaya. Sehingga untuk menolak rasanya bagaimana gitu ya. Tapi akhirnya saya coba ikut, saya tidak ikut, tapi Pak Hendra coba dulu itu dengan telatennya Pak Hendra, Cam Hendra mencoba kasih ini dulu, coba aja dulu 7 butir ini ya, 7 butir. Saya coba 7 butir waktu itu seingat saya. Nah, saya coba 7 butir, langsung terasa ada perubahan luar biasa pada diri saya. Tapi ngomong-ngomong sejauh ini jelas suara saya ya? Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya coba 7 butir itu terasa langsung seminggu itu sudah terasa sekali. Nah, tapi dasar saya itu bandel ya, pokoknya ya maklum lah karena saya sebelumnya sudah ikut ya multi level juga. Jadi saya ada 2 multi level. Ya multi level yang pertama itu kalau boleh saya sebut sih pokoknya dengan yang pertama huruf A besar itu ya, yang cuci tangan terus digosok-gosok hilang ya gitu. Dan salah satu yang multi level yang sekarang sudah hilang itu. Jadi saya dalam gambaran saya itu multi level, aduh ya kayak gitu-gitu aja nanti. Jadi saya sudah merasa ya gitu saja. Tahun 2007. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu kalau di sini produk Usana tidak maaf saya geser dulu saya punya produk Usana itu tidak memiliki fungsi terapi atau obat dan tidak memiliki fungsi dalam menyembuhkan, merawat, mendiagnosa, mengatasi atau mencegah timbulnya suatu penyakit. Konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda sedang hamil atau dalam perawatan, menggunakan obat atau dalam kondisi medis. Jadi itu disclaimer dulu. Jadi memang sekali lagi produk Usana ini bukan obat ya, ini aja suplemen. Nah, ini tahun 2017, ini serangan jantung saya. Ini ada foto di sini kalau jelas ini. Kenapa saya memiliki foto ini? Karena saya kan masuk UGD waktu itu, saya harus laporkan kepada atasan saya. Jadi saya tidak telepon, tapi staf saya dia foto terus dia lapor kepada atasan saya. Nah akhirnya di situ didiagnosa bahwa Pak ada serangan jantung, Pak ada tensi, ya. Ini serangan jantung keberapa? Ini saya baru kali ini saya gitu. Akhirnya diputuskan untuk masuk ICU. Nah, disitulah saya mulai galau itu. Waduh, ini saya sakit jantung nih, dan saya seperti ini. Bagaimana kalau selanjutnya? Karena sejarah keluarga saya, ayah saya meninggal karena sakit jantung. Meninggalnya lagi di rumah sakit. Dalam 1 bulan, dia paling seminggu saja ada di rumah. Sisa waktunya lebih banyak di rumah sakit. Bolak-balik. Memang beliau sih cukup berada, sehingga dia tidak terlalu khawatir dengan biaya. Tapi saya mikir, saya ini, wah, pegawai gereja yang saya sanggup itu. Nah, singkat cerita, waktu itu saya masih ingat sekali, kalau kita lihat ini anak putri saya ketika saya sudah di kamar, dan ini ketika saya harus setiap 12 jam harus disuntik perut saya selama 1 hari 2 kali. Jadi jam 3 pagi, jam 3 sore,
Saya tidak tahu apa tuh fungsinya, tapi perut saya disuntik sebanyak 10 kali baru boleh pulang. Dan tidak enak sekali karena tidak boleh ngeden, tidak boleh gerak, tidak boleh apa, pokoknya semuanya dikhawatirkan nanti mendadak sakit jantung. Dia tersaras selangan. Tapi saya merasa biasa-biasa saja gitu. Mungkin karena memang waktu di diagnosa saya punya ada penyempitan di pembuluh darah, tapi jantungnya saya hanya ada penebalan-penebalan gitu. Tidak, ukurannya masih normal saja gitu. Nah, semenjak itulah saya mulai rajin menggunakan Usana, tetapi saya masih pakai satu yaitu sel esensial. Waktu itu namanya esensial ya. Nah, itu udah saya rajin minum itu. Tapi ya satu, tapi tidak pernah putus. Nah, tapi sekarang saya dengan menggunakan itu, saya ini ada orang bilang, Pak Franky jangan bersepeda, itu bahaya bagi jantung. Tapi saya hobi naik sepeda. Saya coba aja naik sepeda. Ketika saya belum naik sepeda, belum minum Osana, saya 2 kilo, 4 kilo udah terasa capek, lelah, jantung saya berdebar-debar, membuat saya pokoknya kayak mau pingsan. Tapi semenjak minum Osana itu, karena saya juga dibilang harus olahraga, memilih saya daripada saya jalan kaki, saya bersepeda. Ya sampai ya di Singaraja lumayan, kalau datar ya datarnya naik turun sedikit. Kalau dia lagi nanjak ya nanjak luar biasa. Ya kalau saya ambil jalur yang nanjak-nanjak paling 15-16 kilo. Kalau jalur panjang paling 23, 24, 25 kilo lah gitu. Nah itulah, tapi saya segar saja. Nah, hanya karena saya sekarang musim pandemi ini, saya agak khawatir ya. Memang kalau pakai masker lagi bersepeda sih terasa capek karena harus tutup, saya harus buka. Ketika buka tiba-tiba ada yang bersepeda meludah depan. Nah, itu yang membuat saya aduh kayak ini. Jadi takut. Nah, sekarang saya lebih banyak kadang-kadang senam. Ya, senam ini anak-anak kalau waktu pagi-pagi senam. Ya, semenjak libur Galungan ini mulai jarang lagi kita. Tapi minggu depan mungkin kita akan lagi kembali senam. Jadi jadi pengalaman saya hanya dengan produk sel esensial saya bisa menghindari dari tahun 2017 sampai sekarang saya tidak pernah lagi mengalami serangan jantung. Tetapi harus diingat bahwa pola makan kita dan pola hidup kita yang benar, teratur gitu. Bayangin saja waktu dulu saya itu makannya segala macam itu ya. Bahkan tidur saya tidak bagus. Gimana mau tidur bagus? Mikirkan anak saya waktu itu sampai 70 orang di dalam. Harus carikan mereka ya bekal lah istilahnya. Nggak usah saya cerita sini karena banyak anak-anak saya yang ikut di sini juga. Bagaimana saya harus memikirkan mereka? Tentu kadang tidur artinya gitu ya. Padahal pola hidup itu tidur harus teratur dan banyak juga. Nah, tetapi dengan Usana, ya, saya berikutnya ya. Nah itu, di mana dengan Usana ini, yang paling penting semenjak saya sering, jadi ini mungkin buat anak-anak saya juga, sering sekali nonton Zoom di Usana itu, saya makin banyak pengetahuan masalah kesehatan. Yang terpenting kita sekarang adalah daya tahan tubuh. Kan kalian juga, dan kita tahu apalagi di panti, tamu itu banyak silih ganti. Datang, tidak ada tamu, kita tidak ada sumbangan. Tidak mendatangkan tamu, tidak sumbangan. Datangkan tamu, kita juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Selain kita harus punya memakai protap kesehatan, kita juga harus punya daya tahan tubuh yang sehat. Nah, inilah. Daya tahan tubuh yang bagus itu tentu makanan yang seimbang, nutrisi seimbang. Harus ada kaya vitamin dan mineral. Begitu juga harus ada aktivitas yang baik, tidak jaga mood, jangan sampai stres. Ya, aktivitas itu ya harus olahraga lah minim 30 menit atau 20 menit 4 kali dalam seminggu itu harus. Dan istirahat juga 7 jam lah untuk umur-umur seperti saya 53 tahun sebegini 7 jam lah. Kalau anak-anak saya waktukan 8 jam ya. Dan memang harus jaga kebersihan, cuci tangan, ya harus pakai masker. Nah, kalau jaga jarak di sini di panti ini agak sulit karena ya gimana ya, mereka tidur sekamar. Kami di dalam tuh ada 70 orang, ya 70 orang. Tapi puji Tuhan ya,
anak-anak sekarang sehat semuanya, tidak terhindar. Kalau ada apa namanya tamu datang, yang paling rentan saya, yang paling tua di sini. Anak-anak kami cukup sehat, mereka selalu olahraga, habis belajar, lari sana, lari sini. Makanannya juga cukup terjamin. Nah, jadi yang sekarang yang saya gunakan setiap hari ada ini usana dari ada sel esensial, biomega, profovanol, kukionon, dan McNacaldi. Ya, kenapa ini saya menggunakan ini yang paling basic? Sel esensial ini kan multivitamin. Ya, sel esensial itu multivitamin. Dia apa namanya ada unsur vitamin dan mineral. Kita kalau makan itu apa namanya makanan makronya ya, tapi mikronya kekurangan. Saya yakin. Ya, apalagi kami di sini ya hanya basic sekali kalau kita makan itu basic sekali ya. Nasi, ada lauk, sayur, buah kita punya tanam. Tetapi untuk vitamin mineralnya mungkin kita tidak dapatkan dari makanan yang kita dapat. Sehingga saya apa namanya menggunakan sel esensial untuk memenuhi itu. Kalau saya tidak minum sel esensial, saya tidak ada tenaga atau bahkan bahkan tamu asing yang kita tidak tahu itu bagaimana mereka ya. Sehingga saya harus mengcover diri saya sehingga saya tidak terhindar dari hal itu dan untuk jantung saya tidak terkambuh lagi. Kedua apa namanya ada dua Bu yang nunggu di waiting room Bu. Yang kedua biomega. Biomega ini dari yang saya sering dengan Zoom meeting ini bagus untuk apa namanya elastisitas daripada pembuluh darah itu sendiri. Nah, saya sakit jantung tentu membutuhkan karena memang dokter menganalisa saya penyimpitan darah di situ. Sehingga dan saya masih mengkonsumsi, tapi sudah 2 minggu ini saya lupa mengkonsumsi obat dokter. Tapi tidak apa-apa, semoga. Nah, tapi karena saya ingat, saya minum lagi. Tapi karena saya minum komplit yang tadi saya sampaikan. Saya komplit ini saya esensial, biomega, bahkan saya apa namanya ini lagi satunya adalah profovanol. Profovanol ini bagus juga untuk apa namanya jantung karena dia bisa mengencerkan darah. Saya termasuk orang yang selain ada jantung, saya juga hipertensi. Kadang 140, 150. Jadi kalau saya tidak minum obat dokter, saya cepat sekali itu sakit kepala. Tapi kalau dengan mulai saya sering minum komplit ini karena saya sudah apa namanya AO, jadi otomatis ini orang-orang yang datang, saya jadi minum secara teratur sehingga kadang-kadang kalau kelupaan obat dokter itu ya, tapi ini disclaimer ya, ini yang kejadian pada saya, tapi belum pernah saya coba 1 bulan. Ini baru seminggu, 8 hari, 10 hari lah ini. Saya baru lepas, tetapi baru tadi saya minum lagi karena saya takut nanti kalau ada masalah lagi. Nah, tetapi ini yang sudah bisa membuktikan ada profovanol, sangat bagus juga. Nah, yang berikut adalah kokionon. Nah, yang saya dengar setiap hari, kokionon itu bagus untuk otot jantung. Nah, inilah. Jadi saya minum ini. Jadi selain profovanol yang membantu mengencerkan darah, mungkin karena saya jantung kan itu ya ada penyumbatan di situ. Tapi dengan ini dia juga sehingga apa namanya denyut jantung jadi bagus. Sehingga kalau saya berpacu dengan sepeda, santai saja begitu ya. Nah, inilah yang saya senang sekali dari produk ini. Kalau saya mau apa namanya McCaldi ini kan untuk sendi ya olahraga ya. Saya sudah tua, otot-otot saya sudah tua. Tentu dia membutuhkan ini. Bahkan saya pakai ada yang lain juga ya untuk kesehatan lambung. Hampir semua sudah saya sudah coba. Tapi yang paling saya berpotensi untuk saya apa namanya dalam sakit jantung ini coba saja dulu ini ya. Kalaupun kita tidak punya dana, saya sarankan yang paling basic adalah sel esensial dan omega, biomega ya, biomega 3 ini ya. Nah ini, performa juga penting ya, apalagi saya berhadapan dengan banyak orang.
saya tidak malu menganjurkan selain sakit jantung, maaf ya ini kalau saya sedikit. Saya tidak sengaja menggunakan ini juga, ini Selavif. Ya, walaupun saya laki-laki, saya tidak apa-apa. Tapi saya menggunakan kecuali, ya ini kalau saya lupa namanya, tapi ini kan sabun muka ini. Dan ini ada toner. Ini dan dua ini yang saya pakai. Kalau kadang-kadang ini lupa. Asal mandi, saya pakai ini, toner. Ini bagus, apalagi kalau saya habis cukur-cukur jenggot saya nggak terlalu lebat, ini pakai yang ini. Aduh, rasa nyaman sekali. Dan sekarang habis pakai itu saya puji-puji mukaku, tambah muda, tambah muda, tambah muda gitu, membangkitkan. Nah, kalau saya lihat gambar-gambar Selavif itu kan gambar-gambar kecantikan ini saya gambarkan dengan wah laki-laki gagal. Jadi tidak apa-apa. Selain kita punya penyakit jantung dengan Selavif itu kita bisa menggunakan produk sana tadi ya. Dengan Selavif ini membuat wajah kita segar, tentu tambah lebih apalagi namanya, lebih kelihatan bagus lagi ya. Jadi karena saya tahu kan di dalam tubuh yang sehat tentu ada usana yang mendukung serta jiwa yang kuat tentunya kan. Nah itu sehingga selain kita menggunakan usana, makan yang bagus, makan yang baik, terus istirahat yang baik, olahraga yang baik, dan kesehatan yang terjamin, saya harapkan saya dan anak-anak di sini mereka semua bisa terjamin kesehatannya. Harapan saya anak-anak kami di panti ini juga melihat ayahnya, bapaknya sehat di usia begini, mereka terpacu lah untuk memikirkan Selavif. Akhirnya saya mengatakan terima kasih kepada tim Inspire yang sudah memberi kesempatan saya berbagi sharing. Saya memang belum ada apa-apanya, tapi saya mungkin diberi kesempatan untuk berbagi. Ya, saya juga ingin menyapa anak-anak kami yang ada di sini. Inilah ayah kalian yang berusaha untuk ya menjaga kesehatan, memberi contoh buat kalian. Semoga kalian terinspirasi dan terus melihat acara ini supaya kalian mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi. Itu saja Bu Ratna, Pak Hendra, Cem Rana, dan Cem Hendra. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya. Thank you Pak Franky. Wah, luar biasa sekali loh Pak sharingnya hari ini. Benar-benar top ya Pak Franky. Pak Franky ini memang salah satu user yang cukup lama sekali ya di Inspire, sudah cukup lama sekali beliau menggunakan Yusana dan sampai sekarang masih setia sekali dengan Yusana. Luar biasa sekali, tadi sudah sharing banyak tentang bagaimana beliau terkena serangan jantung, kemudian bagaimana Yusana itu bisa membantu kesehatan beliau. Ya, saya disclaimer dulu, teman-teman, Yusana di sini bukan obat pengganti jantung, bukan obat menyembuhkan penyakit jantung, enggak, tapi Yusana ini adalah nutrisi, di mana kalau teman-teman memang sudah minum obat jantung sebelumnya, itu kita tidak menyarankan untuk melepas obat dokternya, tapi disertai dengan suplemen Yusana, sehingga apa yang terjadi lama-kelamaan sel tubuh saudara, sel tubuh teman-teman itu akan diperbaiki ya, diperbaharui oleh Yusana itu, dan kita tidak bertentangan sama sekali dengan kedokteran. Jadi kalau teman-teman minum obat dokter, nanti Yusana mengganggu obat dokter apa enggak, jangan khawatir, kita tidak bertentangan dengan kedokteran, kita tidak bertentangan dengan medis, justru suplemen Yusana ini membantu obat dokter itu bekerja dengan optimal di tubuh saudara, di tubuh teman-teman semua ya. Jadi jangan khawatir, Yusana itu aman. Suplemen jika teman-teman saat ini sedang mengalami kendala tertentu seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, dan sedang minum obat dokter, nggak usah khawatir, tapi tetap konsultasikan apa yang teman-teman minum, obat apa yang teman-teman minum dari dokter ke konsultan nutrisi teman-teman, yaitu ke leader teman-teman yang mengintro Yusana, atau bisa bertanya dengan kami juga boleh, nggak apa-apa. Oke, mungkin saya buka ruang pertanyaan dulu tentang produk, sebelum kita masuk nanti sedikit sekilas tentang bisnisnya. Kalau ada yang mau bertanya, teman-teman bisa boleh di chat, nanti boleh, atau mau buka speakernya ya, di unmute sendiri boleh. Mau ada yang bertanya, teman-teman silahkan, saya persilahkan dulu.
mumpung ada di sini ada Pak Franky yang Dokter Yufa. Di sini juga ada Bu Dokter ya di sini ya. Ada Bu Dokter Yufa kayaknya ya. Oh iya ya, Dokter Yufa hadir di sini. Ya, teman-teman bisa bertanya, ini antar kita aja, jadi bebas bertanya, nggak usah takut salah atau takut apa, nggak apa-apa bertanya aja. Di sini tidak ada orang etiknya Yusana, jadi bebas bertanya. Kalaupun salah nggak apa-apa, nanti saya betulkan. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih waktu dulu. Selamat sore. Sore. Ciratna, boleh tanya? Boleh, silakan Bu Gung. Saya mau tanya ke Pak Franky. Kapan Pak Franky kan sempat kolaps di jantung itu. Kira-kira tahun berapa? Terus secara medis apa aja yang sudah dilakukan? Perawatan secara medis sebelum beliau pakai Yusana. Ya, tahun 2017 Bu, saya memang hanya di ICU, nggak tahu di apa, tapi saya sekarang menggunakan obat-obat semacam obat pengencer darah dan hipertensi itu biasa, yang diberikan. Kalau diberikan obat sesak di dada itu pernah dikasih, tapi saya tidak minum karena malah tambah sakit. Saya sudah konsultasikan kepada dokternya sudah berhenti aja, nggak usah minum itu lagi. Jadi saya hanya itu aja biasanya dikasih sampai 4 pil itu setiap bulan. Setiap bulan saya pasti kontrol ke dokter, tapi saya cuma minum yang 2 itu. Saya nggak enak ngomong, tapi yang satu untuk ke jantungnya, satu untuk hipertensinya. Nah, gitu. Jadi dari tahun 2017. Tetapi yang bukan cuma sekedar itu, tapi saya juga menghindari makan daging-daging merah. Kalau saya makan daging merah, wah terasa bukan itu sih, bukan jantungnya, yang lebih banyak ke nyeri-nyerinya. Tetapi memang saya menghindari, bukan berarti murni saya menghindari daging merah, tetapi ya berusaha tidak makan, dan ya bisa kalaupun kemakan itu mungkin karena di kaldunya lah, dibuatin apalah, tapi untuk makan daging merah utuh tuh jarang. Kalaupun kena bakso itu kan 1-2 gitu. Kalau lagi pingin lihat anak-anak makan bakso ya pingin nyicipin gitu aja. Jadi yang lebih saya tekankan selain menggunakan produk Yusana, menghindari makanan-makanan tinggi protein, daging merah pokoknya gitu. Mungkin begitu yang saya lakukan. Dan memang sampai sekarang tidak terjadi. Yang biasanya kalau tahun baru itu agak sedikit minum bir, kacau lah gitu. Tapi saya akhirnya tahu bahwa saya tidak boleh minum lagi, makanya saya tidak minum lagi. Itu saja Ibu Agung, terima kasih Bu Agung. Ya, terima kasih Pak Franky. Semoga tetap sehat dan bahagia. Ya, terima kasih tetap sehat. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu teman-teman bertanya, mungkin banyak sekali teman-teman yang penasaran gitu ya, sebetulnya produk-produk Yusana, tadi Pak Franky sudah banyak menjelaskan, produk-produk Yusana itu apa saja sih yang bisa menunjang untuk suplemen yang untuk menunjang kalau orang itu menderita jantung. Saya sarankan di sini tetap yang pertama itu adalah sel esensial basic, ya. Kemudian yang kedua itu adalah biomega. Biomega itu dia bagus sekali untuk pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu dia bisa elastis, itu membutuhkan juga biomega. Ya, di biomeganya kita. Kemudian profavanol. Nah, saya agak me-warning sedikit buat teman-teman yang mengkonsumsi hipertensi, tolong berhati-hati dengan profavanolnya karena itu harus diberi jarak. Kenapa? Karena profavanol juga membantu untuk darah itu supaya peredaran darah tetap lancar. Ya, jadi tetap harus diberi jeda dia, diberi jeda karena bisa seperti mengencerkan darah dalam tanda kutip, tapi tidak seperti obat pengencer darah. Kalau obat pengencer darah dokter itu dia langsung langsung dia bisa mengencerkan darah. Nah, kita itu bisa membantu. Jadi harap berhati-hati nanti kalau yang sudah konsumsi hipertensi, kemudian
berikutnya adalah kokunon. Kokunon itu kalau teman-teman perhatikan Profavanol dan kokunon itu sama-sama ungu dia ya, ininya botolnya itu di logonya itu ada tandanya. Dua-dua memang untuk kardiovaskular, dua-dua artinya dia berfungsi untuk peredaran darah. Nah, tapi apa bedanya Profavanol dengan kokunon? Kalau kokunon dia spesifik lebih untuk ke otot jantungnya bekerja dengan optimal. Ibaratnya bahasa awamnya kokunon itu adalah bensin atau baterainya jantung itu bisa berdetak gitu. Ya, jadi kalau orang sudah menderita jantung, kokunon itu sangat penting. Kalau di luar negeri itu orang common banget ketika sudah usia 50 tahun itu selalu diberikan suplemen Q10 sama dokter. Itu bukan obat, tapi biasanya mereka memberikan vitamin Q10, sehingga orang-orang di luar itu sudah kenal sekali dengan Q10. Kalau kita sebut Q10 tuh mereka paham. Tapi di Indonesia mungkin belum seperti itu karena belum edukasinya belum sampai seperti itu ya, sehingga orang-orang belum common sekali dengan Q10. Tapi kalau orang yang sudah pernah serangan jantung, biasanya mereka akan mengenal dengan Q10. Bahasa Q10 itu biasanya mereka kenal. Terus kemudian ada Magnecoldi. Magnecoldi itu bagus sekali. Magnecoldi itu terdiri dari magnesium, kalsium, dan vitamin D. Kenapa kok harus tiga-tiganya? Karena kalsium itu tidak bisa terserap dengan baik kalau tidak ada magnesiumnya. Magnesiumnya ini yang sangat banyak membantu untuk orang jika menderita penyakit jantung. Karena dia juga membantu untuk merilekskan otot-otot, dan dia juga membantu untuk kita tahu jantung itu semua terdiri dari otot ya, tidak ada tulang dan tidak ada bahan-bahan yang lain di sana, semua itu adalah otot yang bekerja. Nah, magnesium itu bagus sekali untuk menstabilkan tensi juga. Dia juga membantu untuk kestabilan tensi dan kestabilan gula darah. Dan buat teman-teman wanita dan pria yang ingin menjaga berat badan ideal, Magnecoldi itu bisa membantu karena tidak akan membuat orang menjadi obesitas, karena 3 itu juga penting untuk imunitas juga bagus ya Magnecoldi. Jadi kita sarankan kalau orang menderita jantung, apa yang perlu mungkin kita lihat-lihat dulu sampai mana stepnya. Tapi biasanya kita sarankan itu adalah 5 itu di awal. Cellsential, Biomega, Profavanol, Kokunon, Magnecoldi. Dan itu adalah paket Supreme. Kalau teman-teman tahu, di Usana itu sekarang ada paket Supreme. Nah, jadi bisa disarankan paket Supreme nanti kalau ada yang mau beli produknya apa aja, paket Supreme. Nah, kalau orang-orang, teman-teman mau mememberkan atau menyarankan orang untuk membeli produk, itu paket Supreme cukup bagus karena itu biasanya 5 core itu, 5 ini kita sering sebut dengan 5 core. 5 core itu paling gampang karena paling banyak bisa kita jual, karena paling banyak dibutuhkan gitu ya istilahnya sama teman-teman dan orang-orang sekitar kita. Jadi nggak usah khawatir, 5 core itu paling the best. Ada yang mau bertanya lagi yang lain? Mumpung di sini ada speaker kita, Pak Franky, dan beliau sudah pernah punya pengalaman serangan jantung. Saya itu beberapa kali ya, Pak Franky ini cukup intens dengan kami juga. Jadi ketika beliau masuk UGD pun kami ditelepon dan kita dikasih tahu. Terus ketika beliau membaik juga beliau update sama kita. Jadi cukup intens dan kami mengikuti riwayatnya Pak Franky ini berlika-liku sampai dengan sekarang itu kita bisa bilang luar biasa sekali. Benar-benar kasih karunia Tuhan, dan Pak Franky benar-benar sangat terbantu dengan suplemennya Usana. Ada yang mau bertanya mungkin? Teman-teman boleh bertanya, atau mungkin teman-teman kalau ada yang ada pertanyaan dari Bu Tuti ini Pak, tanda-tanda apa yang paling jelas dirasakan ketika divonis serangan jantung sebelum masuk UGD? Pak Franky mungkin bisa dibantu? Iya, saya masih ingat, saya merasa dada saya sebelah kiri rasanya itu sakit. Terus saya karena saya di pantai ada tim medis juga, jadi saya telepon tim medis waktu itu, kok saya sakit ini, dianjurkan tidak ada perubahan, saya telepon lagi, Pak, coba kontrol ke dokter. Jadi terasa sakit, tapi saya masih kerja karena anak-anak belajar batik, saya masih tinjau batik. Karena saya sudah merasa nggak enak, nyaman itu, saya ke meja, saya selesaikan kerjaan hari itu. Oke, Pak Franky kayaknya suaranya hilang, sinyalnya mungkin hilang. Jadi saya tanya dulu ke apa namanya perawat saya
memang dada saya itu sakit sampai ke belakang. Akhirnya saya diantar, dicek di sana. Waktu dicek banyak sekali tempel-tempel di dada itu, saya pikir aduh hari inilah harinya saya waktu itu. Waduh sampai saya bilang foto dah saya itu. Karena saya selama hidup saya nggak pernah diopname. Baru kali itu yang pertama saya diopname. Jadi saya pikir ini yang pertama, barangkali ini yang terakhir kali. Aduh saya waktu itu sudah lemas, saya bilang. Akhirnya saya suruh foto, suruh kirim gitu. Puji Tuhan, saya masih berdiri hari ini sampai di sini. Melayani anak-anak. Oke, jadi sebelum Terima kasih Bu. Pak Franky, saya tanya lagi lebih detail ya. Pak Franky, sebelum tiba-tiba nyeri dada di sebelah kiri itu kan sudah serangan ya sebetulnya ya, ketika Pak Franky merasakan nyeri, kan langsung dibawa ke UGD. Tapi sebelum itu apa Pak Franky nggak pernah merasakan yang lain, Pak? Mungkin seperti ya hanya tekanan darah saya tinggi, tapi saya bandel saja Bu, minum kopi, makan yang gitu-gitu, ya gitu-gitu. Saya orang Bali Bu, jadi biasa itu makanannya agak sepek. Jadi kan gitu, jadi ya ya memang tekanan darah saya tinggi waktu itu 140. 145. Biasanya kan 120 saya terus. Pernya 100 itu. Tapi ya sakit-sakit di kepala, minum paling saya tidur minum air putih gitu. Lagi lihat anak-anak tenang gitu. Tapi waktu itu sakit di dada itu saya rasa mungkin saya salah gerak, salah apa, saya gitu-gitu terus. Akhirnya ya saya tanya, minum obat nyeri? Nah hilang. Kalau nggak hilang ke dokter saja gitu. Akhirnya ini. Tapi begitu tempel di dada banyak, wah ini ada apa? Ini saya sudah takut gitu. Nah akhirnya dokter bilang memang ada serangan, jadi Bapak nggak boleh pulang. Kalau saya ingin memecahkan, tidak pernah masuk rumah sakit, artinya tetap tidak bisa juga. Ya itu akhirnya itu yang pertama saya pengalaman di di opnam. Padahal dulu waktu saya kecil saya juga kena DB tapi nggak pernah di opnam. Itu Bu Cemratna. Iya, thank you Pak Franky. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Bapak kemarin tuh nggak sampai pasang ring kan ya? Enggak kering, enggak dioperasi. Hanya disuntik di 10 kali tuh dari pagi, sore. Setiap kali dibangun mau suntik itu saya berdoa setengah mati karena ngerinya setengah mati. Dan saya tidak mau lagi itu terjadi, Bu. Makanya saya rajin. Dan disclaimer ya ini ya, saya mudah-mudahan dengan konsumsi, walaupun saya dengan susah payah mengumpulkan dana-dananya, tapi saya tidak mau mengalami hal itu. Lebih baik ya, karena saya pernah baca ya, artinya gini, kenapa sih kita tidak berusaha untuk sehat walaupun kelihatan mahal? Ternyata lebih mahal kalau bisa. Semua produksi kita tidak akan jalan itu. Jadi saran saya, marilah kita sehat itu. Tidak salah bersama usaha untuk kita sehat. Karena saya sudah banyak mengikuti atau produk-produk yang lain sudah semua bullshit lah. Disclaimer ya. Tapi dengan usaha ini saya kok ya cocok gitu loh. Cocok dan ya mudah-mudahan tidak takabur pokoknya. Kemarin disclaimer saya cocok lah dengan ini. Semoga ini ya bagi bapak-bapak dan bagi anak-anak saya mumpung masih muda ya, mulailah memikirkan diri kalian. Kalau nanti kalian sakit siapa yang memikirkan kalau bapak sudah tidak ada? Oke, dari tadi Pak Franky ini sebut anak-anak, teman-teman yang baru bergabung mungkin belum banyak yang tahu Pak Franky ini adalah ketua dari panti asuhan, salah satu panti asuhan di bawah naungan Yayasan Kristen ya Pak ya, di Singaraja. Jadi beliau jadi ketua panti di sana dan sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun mungkin beliau mengabdi jadi di panti asuhan dan berpindah-pindah dan sekarang terakhir di Singaraja. Makanya beliau tadi sebut anak-anak itu maksudnya adalah anak-anak panti yang beliau jaga dan sekarang mungkin sudah ada yang kerja, sudah ada yang kuliah atau juga masih ada yang sekolah dan sekarang sedang ada di Zoom ini. Nah, tadi beliau sempat ngomong anak-anak itu maksudnya adalah anak-anak
asuhnya Pak Franky sebelumnya. Ada pertanyaan lagi, mumpung ini waktunya masih ada, saya buka sedikit sebelum nanti Pak Hendra akan masuk untuk menjelaskan sedikit tentang bisnisnya, mungkin 10 menit aja tentang bisnisnya, tapi saya buka lagi pertanyaan. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau mungkin teman-teman pernah menghadapi memprospek orang yang mengalami jantung atau sedang sakit jantung, teman-teman bisa tanya di sini, nanti bisa dibantu sama Pak Franky. Karena kebetulan Pak Franky memang pernah serangan jantung, jadi Pak Franky mengalami bagaimana rasanya serangan jantung dan bagaimana caranya dan bagaimana Yusana itu bekerja dalam tubuh Pak Franky sampai dengan saat ini. Ada yang masih mau bertanya? Saya tunggu beberapa saat. Boleh? Boleh, silakan. Pak Franky, seneng Ya, ya. Bu. Pak Franky, saya boleh tahu nggak obat-obatan yang masih dikonsumsi sampai sekarang itu apa aja? Yang bantu ini jantung, apakah pengencer darah juga masih setelah minum Profovanol? Baik, Bu. Saya ingat-ingat ya, namanya itu Aspilet sama yang gambar jantung itu loh, Bu. Gambar jantung, pilnya gambar jantung. Itu dua, yang lainnya sudah nggak minum, saya bajarin aja. Karena sekarang saya kalau 1 bulan sekali ke rumah sakit, antri banyak sekali. Semua pakai masker, semua nggak bisa jaga jarak kalau di rumah sakit. Nunggu, dokternya tutup total. Akhirnya kami disarankan ke dokter dulu. Dokter kasih obat yang saya bisa beli, saya beli aja. Tapi yang beli aja yang 2 itu. Tapi sekarang saya masih konsumsi 2 itu, Aspilet sama apa namanya, yang gambar jantung itu. Concord kalau nggak salah itu ya. Nah itu saya. Tapi saya minum masih kalau ingat. Ya, tapi rajin kok. Ya, cuma seminggu ini yang saya lupa. Seminggu ini saya lupa karena liburan. Nah, jadi ikut libur obatnya. Tapi kalau Osana, enggak pernah saya lupa. Ya itu. Minum, ya itu yang saya minum, Bu. Ibu Tuti. Ibu Tuti ini namanya mirip istri saya, Tuti juga. Pak Franky, satu lagi boleh? Silakan, Bu. Itu ketika waktu itu kan Pak Franky bilang mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Kemudian ada kaitannya nggak dengan LED Pak Franky ketika saat itu berapa, dan kemudian setelah konsumsi itu secara rutin berapa, kemudian ketika setelah mengkonsumsi Profovanol menjadi berapa gitu loh. Karena LED normal itu kan tidak boleh lebih dari 20 ya. Semenjak saya memang orang yang cuek gitu ya. Pokoknya saya tidak merasa saya dikasih nilai-nilai gitu, saya nggak hafal, saya nggak ngerti, dan saya nggak pernah lagi ke laboratorium, Bu. Paling saya ngandalin alatnya Ibu Cem Hendra itu saja. Nanti kalau ya saya akan coba lagi periksa di laboratorium, nanti sambil saya bertanya. Karena saya sendiri terakhir saya Oke, sinyalnya Pak Franky sepertinya agak hilang. Masuk. Bagus kok, bagus. Jadi terakhir saya waktu diajak untuk jalan oleh donatur kami ke Australia, saya kendala di situ, sehingga saya periksa, tapi satu perusahaan pun tidak tidak ada mau memberikan saya asuransi travel, pokoknya seperti itu, sehingga dari pihak donatur juga nggak berani. Tetapi saya coba cek semuanya dan kirim. Akhirnya ada satu asuransi di Amerika yang mau, dan saya berangkat. Nah, jadi sebelum kita, kalau memang kita hanya mengandalkan harapan saya janganlah sampai ada serangan jantung, karena ketika kita akan travel ke luar negeri dengan meminta asuransi travelnya akan sulit sekali. Nah itu saja, Bu. Jadi saya memang belum pernah lagi periksa. Saya lebih mengandalkan ada hasil, saya kasih ke tim medis saya di yayasan. Jadi saya kurang paham itu. Maaf Bu Tuti, saya kurang paham masalah itu. Oke.
Iya. Oke, teman-teman, saya disclaimer sedikit ya, karena tadi Pak Franky mengatakan bahwa libur obat jantungnya seminggu dan menggunakan Yusana. Nanti teman-teman kalau prospek jangan pakai bilang ya, oke ini ada teman kita loh Pak Franky, dia 1 minggu sudah nggak pakai obat jantung dan hanya menggunakan Yusana dan sehat. Hati-hati ya, ini saya disclaimer Bukan cuma dulu. saya saja. Tapi kalau itu saya tidak menganjurkan, itu lupa saja. Tetapi bukan berarti tidak harus berhenti, tidak. Wajib tetap ada. Tetapi kalau sudah minum obat dokter terus-menerus tanpa suplemen, itu akan lebih cepat parah. Tapi memang obat dokter itu membantu sekali, ya, membantu sekali. Tetapi kalau lupa pun masih terbantu kan gitu ya. Jangan dibalik gitu. Kita minum suplemen membantu daya tahan sehingga kelupaan itu ya tidak masalah. Tetapi kalau sampai keterusan lupa, ya saya juga belum pernah coba dan saya harap jangan coba. Ya, jangan coba. Cuma mengatakan kalau saya tidak minum produk suplemen, mungkin bisa bolak-balik saya di rumah sakit. Iya, betul. Tapi bagus sekali kesaksiannya Pak Franky, thank you banget. Dan kita juga pasti setuju semua ya dengan kondisi seperti sekarang ini. Teman-teman yang punya kerabat atau teman yang punya menderita mungkin diabetes, jantung, pasti mereka juga was-was lah ketika mereka harus ke rumah sakit. Nah, jadi pengalamannya Pak Franky ini bisa diceritakan sebagaimana mestinya, ya tolong dibantu untuk supaya nanti tidak berlebihan. Jadi teman-teman bisa punya hikmat untuk bercerita dengan prospekan teman-teman, tapi kesaksiannya ini sangat-sangat membantu sekali buat kita semua. Thank you banget Pak Franky. Terima kasih banyak sudah sharing sama kita. Ya, tadi mungkin teman-teman yang belum hadir ketika Pak Franky presentasi, nanti kita akan bagikan presentasinya Pak Franky hari ini. Nanti tolong boleh di-share ya Pak ya, di grup Future Diamond yang PDF-nya, biar teman-teman juga punya filenya, apa yang tadi Pak Franky share, biar bisa kita sama-sama berbagi. Ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, ini masih ada pertanyaan lagi. Ketika masuk rumah sakit serangan jantung, pasti juga dicek tensinya ya Pak? Sampai berapa Pak? Ya itu 140 kalau nggak salah. Tapi memang sangat waktu itu saya sudah memang waktu itu saya digonceng, saya sudah memegang saja baju daripada staf saya itu. Udah sakitnya nyut-nyut sekali itu. Tapi pernah juga saya dengan kondisi serangan sakit kepala yang tinggi itu, tapi nggak ada jantung. Tapi yang kemarin sakit ada jantung, ya kepala sakit tapi tidak sesakit yang kemarinnya itu. Tapi memang dia kalau nggak salah itu 140-an. Kadang sekarang masih segitu. Tapi santai. Semoga. Maaf Bu, ya Bu Tuti kembali lagi. Itu memang mungkin ya saya nggak mengatakan bahwa suplemen kami sakti gitu. Tapi saya ya kalau sakit ya sakit aja kepalanya. Tapi saya masih bertahan. Tapi kalau lagi normal 120, 130. Kalau sampai 140 sudah terasa kepala saya agak sakit. Karena ini saya punya alat gini loh Bu. Saya punya alat untuk jantung selalu. Dan anak-anak saya kan ada yang kuliah di sekolah di kesehatan, jadi kadang-kadang saya suruh mereka Pak 130, Pak 120. Kalau sudah sakit saya suruh itu. Intinya memang hipertensi itu mempengaruhi lah jantung. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya tunggu beberapa saat lagi. Pak Franky, thank you banget ya untuk hari ini. Ya, oh ya, nanti kita akan ada beberapa event dari Yusana Indonesia. Saya kembali sarankan sama teman-teman, buat teman-teman mungkin kalau nggak bisa berturut-turut untuk mengikuti acara Zoom Yusana Indonesia, ada beberapa yang saya cukup rekomendasikan ya. Yang pertama itu kalau teman-teman mau belajar tentang produk, itu hari Selasa malam itu bagus banget, ada expert talk. Nah, teman-teman juga bisa nanti, kalau teman-teman yang ada yang punya akun Instagram khusus untuk Yusana, saya sarankan ketika expert talk-nya itu
bicara, bisa di screenshot, kemudian masukkan di story Instagramnya teman-teman, terutama ketika yang expert talk-nya sedang bicara produk-produk yang patut dikonsumsi, itu nanti bisa dibuatkan highlight tersendiri, expert talk gitu ya, masukkan ke sana. Jadi kalau di story itu bisa ada highlight yang nanti orang itu bisa lihat terus-terusan gitu highlightnya. Itu bagus banget, expert talk itu sangat membantu nge-boost penjualan karena saya pakai itu soalnya meskipun saya nggak pakai di Instagramnya saya ada bulletin expert talk, tapi biasanya saya sering pakai expert talk itu untuk bicara ke prospekan. Jadi itu working banget. Kalau di saya working, mudah-mudahan di teman-teman semua working ya. Jadi itu bisa dipakai, digunakan sebagai salah satu senjata teman-teman untuk prospek. Karena biasanya kita kalau bicara sama teman, bagus untuk pakai pihak ketiga untuk yang mengatakan apa-apa-apa. Meskipun basicnya kita tahu, tapi biasanya kalau pihak ketiga yang bicara, kita kasih lihat, mereka lebih percaya, lebih terconvince dirinya mereka untuk mau menggunakan produk tersebut. Hari Selasa malam saya sarankan, kalau berikutnya hari Kamis ini adalah tim Inspire yang biasanya nanti setiap sebulan sekali akan masuk manajemen untuk memberikan pengumuman atau bicara di tim kita seperti ini. Nanti yang menjadi pembicara di hari Kamis seperti ini akan saya gilir. Ya minggu depan mungkin kemungkinan besar leader kita Coach Jenny Sugiarto akan membawakan presentasi tentang bisnisnya. Jadi teman-teman di sini Inspire Mer semua tolong hadir minggu depan di support leader kita Coach Jenny untuk sharing tentang bisnisnya. Jadi kita akan rolling, nanti saya akan pilih tentunya yang rajin Zoom pasti akan saya dahulukan ya. Saya intens nanti di grup coaches siapa-siapa saja yang akan bisa mengisi. Jadi teman-teman bisa bawa juga timnya teman-teman, karena ketika Zoom Inspire seperti ini adalah waktunya sebetulnya kita banyak bertanya dan banyak berkomunikasi karena nggak akan bisa dipakai di Usana Indonesia. Oke, kemudian hari apa lagi ya? Selasa, hari Kamis, kemudian sebetulnya banyak sekali ya. Nanti kalau tentang bisnis, bisnisnya itu sebetulnya banyak banget. Ada leader stock juga bisa teman-teman ikutin, itu bagus juga leader stocknya. Nah kemudian hari Sabtu itu juga cukup bagus acaranya Usana Indonesia ya. Yang hari Sabtu tuh biasanya nanti mereka ada rekognisi segala macam, itu bisa diikutin. Tapi teman-teman nanti bisa pilih kalau teman-teman mau minta jadwal Zoom, itu bisa teman-teman minta ke WhatsApp CS Usana Indonesia, minta aja, bisa nggak saya minta jadwal Zoom untuk bulan ini, itu sudah ada jadwal Zoom-nya, jadi teman-teman bisa isi kalender teman-teman sendiri yang mana yang teman-teman mau ikutin. Oke, saya serahkan waktunya sama Coach Hendra untuk prepare sedikit. Silahkan. Dua-duanya deh. Soalnya HP saya ini mau mati, low bat. Itu nggak bisa, harus di-unmute dulu di sana biar kedengeran. Oke. Karena HP saya kayaknya hampir mati. Jadi kalau nanti mati ini ada 8%. Jadi saya akan langsung pindah ke sini ya teman-teman ya. Cerita yang luar biasa dari Pak Franky. Terima kasih sudah share berkatnya ke kita semua. Serangan jantung adalah satu penyakit yang banyak menyerang kita dan tentunya tiba-tiba, jadi tentunya akan menyebabkan mudah-mudahan tidak trauma ya, tapi tentunya akan lebih berhati-hati sekali kalau sampai kena serangan jantung seperti itu. Nah, saya tiba-tiba ingat saya mau masukkan sedikit tentang bisnisnya di sini adalah begini. Biasanya kalau kita memprospek itu selalu kita ada ketakutan ya. Ketakutan mengganggu orang. Itu ketakutan yang sangat mulia ya. Saya tidak mau mengganggu orang. Saya nggak prospek, takut saya mengganggu orang. Kemudian kita takut tidak menyenangkan orang lain ya. Mungkin ya berhubungan dengan tadi mengganggu seperti itu. Juga takut ditolak, takut orang mikir gimana nanti saya ini kok jualan-jualan terus sih, mau untung terus dan lain sebagainya. Pokoknya ketakutan-ketakutan itulah. Nah, saya tapi mau menghubungkan dengan apa yang terjadi dengan Franky supaya kita berubah mindset-nya. Gimana caranya ngelawan ketakutan itu? Soalnya saya pernah mengalami juga, saya males lah, takut lah dan sebagainya. Tapi
Kalau misalnya Bapak, Ibu sekalian dan saudara punya seorang atau tante atau teman dekat yang sakit jantung, masih nggak takut untuk share tentang Usana ke orang itu? Kalau sampai masih takut, saya mau katakan ini untuk diri saya pertama. Itu namanya egois. Itu namanya dosa. Karena bisa saja terjadi serangan seperti Pak Franky ke orang itu, sementara kita belum mengenalkan Usana. Dan tiba-tiba orang itu harus game over. Kita dan saya masukkan ke pikiran saya merasa menjadi orang yang bersalah. Tidak melakukan tugas saya untuk men-sharingkan sesuatu yang mungkin menyelamatkan orang itu. Hanya ketakutan diri saya sendiri, ego saya tidak mau menyelamatkan dan berperan menyelamatkan orang lain. Jadi teman-teman, itu salah satu mindset saya yang saya buat seperti itu. Bahwa kalau saya tidak share ke orang lain, sampai terjadi apa-apa, kemungkinan dosanya bisa saya yang tanggung. Ya. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama sehat dulu seperti Pak Franky. Kalau hasilnya kita bisnis bagus, puji Tuhan. Kalau belum, akan ada waktunya. Karena di bisnis ini, kita tidak akan pernah gagal kalau kita tidak berhenti. Ya, jadi kalau kita terus konsumsi, kemudian terus sharing ke orang lain, akan tinggal tunggu waktu saja. Ada 1-2 orang yang percaya kita, mau minum juga, bahkan mau jalankan bisnisnya, dan salah satu dari mereka, salah 2, salah 3, salah 10, lebih bagus lagi, akan sukses. Dan waktu itu kita juga ikut sukses, karena di bisnis ini, bisnis yang paling tidak egois. Karena kita itu baru bisa sukses kalau kita berhasil mensukseskan orang lain. Ketika Cem Ross tadi ketemu dengan kita dan memperlihatkan, saya sudah dapat 800.000 loh, padahal baru belum 1 bulan, terus saya belum banyak mengerti lagi gitu. Kalau Cem Ross-nya kelihatan wajahnya ya, nggak tahu sekarang di rumah juga kayak sumringah gitu ya, kan bahasa Jawanya. Saya baru belajar bahasa Jawa. Sumringah gitu. Happy banget. Tahu nggak siapa yang lebih happy? Kita berdua. Kita berdua lebih happy lagi. Nah, bisnis ini seperti itu. Kita itu happy kalau kita berhasil, tapi lebih happy lagi kalau lihat banyak orang yang berhasil. Dan berhasilnya itu sehat dulu malah mereka ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo kita terus belajar. Ya, tidak ada yang sudah terlalu pinter untuk belajar, karena di sini ada Bu Dokter, ada juga ya Cem Tuti yang keluarganya dokter sehingga juga cukup ahli dalam kesehatan dan nutrisi ya, dan teman-teman kita yang banyak belajar. Jadi terus belajar ya. Jadi never stop learning, because when you stop learning you stop growing, when you stop growing you stop living. Jadi saya punya prinsip begini, saya akan melakukan yang terbaik dalam hidup seolah besok adalah hari terakhir saya. Tapi saya juga akan belajar terus dan terus belajar seolah saya masih hidup 100 tahun lagi. Saya harap kita semua punya prinsip hidup seperti itu. Oke? Salam sehat dan sukses dari saya serahkan ke Pak Ratna. Oke teman-teman, sebelum saya mau bagi-bagi door prize, kemarin itu saya sudah membagikan door prize, tapi kayaknya Cemcing kemarin saya lupa banget ngasih waktu di Bali ya, door prize-nya nanti kita kirim ketika kita kirim barang ya, waktu kita kirim barang untuk Cemcing. Saya mau bagi-bagi door prize dulu hari ini. Sebelum saya bagi-bagi door prize, harap hidupkan semua videonya, kita mau foto bersama dulu, kita mau foto bareng-bareng dulu. Ayo teman-teman bisa dihidupkan videonya, nanti yang nggak hidupkan videonya nggak dapat door prize. Saya seneng kalau saya punya power seperti ini. Oke, kita hidupkan videonya. Ya, ada yang merapikan rambut, ada yang pegang-pegang kacamata. Oke, semuanya. Saya Pak Adnyana, Pak Pande bisa dihidupkan videonya. Saya tunggu beberapa. Ini Bapak dosen ya.
Iya, dua-dua Pak dosen. Ya, Pak Atnyana sudah hidupkan. Ayo Asri. Iya. Hai. Punyanya Supini diturunkan sedikit. Ya, kita mau foto manusianya, kordennya nggak perlu difoto. Jadi cukup wajahnya Anda saja muncul. Saya hitung sampai 3 ya. Kita foto dulu, kita tes dulu. Ntar saya cari dulu mana print screen-nya di laptop saya. Saya hitung 1, 2, 3 semuanya. Ini adalah logonya Inspire, jadi pakai I. 1, yes, ya. 1, 2, 3, saya pencet print screen ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, ulang ya. Kayaknya saya harus pakai 2 tangan, jadi saya nggak bisa pakai I. Oke, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya, oh iya, door prize-nya lupa saya bagi-bagi hari ini. Oke, saya mau bagi-bagi door prize hari ini. Saya mau kasihkan door prize-nya yang pertama itu saya tetap ambil sama yang paling banyak bertanya hari ini adalah Ibu Tuti. Bu Tuti ini banyak banget, sering sekali dapat hadiah ya dari Zoom Yusana Indonesia, dan sekarang Zoom Inspire pun dapat hadiah. Tapi congrats Bu Tuti bisa dapat hadiah. Proaktif, betul sekali, proaktif. Terus kemudian saya mau memberikan hadiah karena tadi kita mulai Zoom-nya kan jam 5, tapi saya hidupkan Zoom ini itu adalah 4:30 kurang 5 menit, dan sudah ada yang hadir loh, sudah ada yang hadir 4:30 kurang 5 menit. Itu adalah Cemros, sudah hadir 4:30 kurang 5, bayangkan teman-teman, itu sudah hadir di Zoom, sampai saya WA dulu, keluar dulu, nanti masuk lagi ya, ini masih prepare. Congrats, 2 orang, Bu Tuti dan Cemros Mita, dapat double blessing hari ini, dapat cek pertama dan dapat hadiah dari Zoom Inspire. Nanti Cem Tuti saya kasih hadiahnya hari Sabtu, kita ketemu di Excelso. Cemros nanti saya kasih hadiahnya ketika kita ketemu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you sudah hadir di acara ini Zoom Inspire. Jangan lupa Expert Talk hari Selasa buat teman-teman yang suka tentang produk, dan hari Kamis depan kita akan ada Oh ya, besok saya akan membawakan tentang Rising Star Bali. Teman-teman tolong dibantu support karena di sana akan ada rekognisi untuk Coach Jenny Sugiarto, nanti akan ada rekognisi di sana. Teman-teman Inspire Mer, tolong kehadirannya besok kita support Coach Jenny untuk yang akan mendapatkan rekognisi di sana. Door prize-nya besok, teman-teman yang hadir besok, door prize-nya itu adalah menginap 1 malam di Mercure Sanur. Ya, teman-teman tolong hadir besok di Rising Star-nya hari Jumat jam 2 WIB, teman-teman bisa hadir di sana. Tolong jangan terlambat, biasanya yang tidak terlambat itu diutamakan untuk mendapatkan door prize. 1 malam menginap di Mercure Sanur ya. Kadang-kadang juga yang sebelum dimulai, sebelum mereka open, tapi teman-teman sudah masuk, itu juga diperhitungkan sama Yusana Indonesia. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu semuanya besok jam 2 siang. Ya, Rising Star jam 2 siang WIB. Oke, teman-teman semua. Ya, WIB. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih Ceratna, Zahendra, dan Pak Franky. Thank you semua.